Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film action yang berjudul Today You Die. Film ini dibintangi oleh aktor legendaris Steven Seagal yang pastinya akan sangat seru dan menegangkan. Apalagi bercerita tentang balas dendam yang sangat brutal. Baiklah, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan Harlan Banks, seorang pencuri handal yang bisa dibilang sebagai Robin Hood versi modern. Karena setiap kali beraksi, Harlan hanya akan mencuri uang milik pejabat korup, dan sebagian besar hasil rampokannya akan ia sisihkan untuk membantu orang-orang miskin. Malam itu Harlan kembali beraksi, membobol rumah mewah milik seorang pejabat korup. Dalam hitungan menit, Harlan berhasil menggondol uang beserta perhiasan bernilai jutaan dolar. Namun saat ingin pergi, Harlan harus berhadapan dengan anak buah sang pejabat korup. Namun dengan mudah Harlan bisa melumpuhkan mereka semua satu persatu. Setelah kejadian malam itu, istri Harlan yang bernama Jada semakin khawatir akan keselamatan sang suami. Atas desakan istrinya itulah Harlan memutuskan untuk pensiun dan berniat mencari pekerjaan tetap yang halal. Di keesokan harinya, Harlan dan Jada memutuskan pindah ke luar kota untuk memulai hidup yang baru. Di dalam perjalanan, mereka berdua melihat sebuah rumah sakit khusus anak yang tidak lama lagi terpaksa akan ditutup karena masalah keuangan. Singkat cerita, Harlan mendapat pekerjaan dari seorang pria bernama Maxim, yaitu pekerjaan sebagai seorang supir truk. Keesokan harinya Harlan mulai bekerja, yaitu menjemput uang bernilai 20 juta dolar dari sebuah kasino besar. Rencananya uang itu akan diantar oleh beberapa orang polisi. Namun saat semua koper uang itu berhasil dimasukkan ke dalam truk, seorang petugas bernama Bruno langsung menembak dua orang polisi tersebut. Kemudian ia memaksa Harlan menjalankan truknya. Harlan yang panik dengan terpaksa menuruti perintah Bruno, karena kalau tidak dia bisa ditangkap atau tewas ditembak oleh polisi. Dari sini Harlan baru sadar bahwa ia telah dijebak. Ternyata Maxim adalah ketua mafia rampok yang berkedok penyedia jasa kerja. Pengejaran terus berlangsung. Puluhan mobil polisi dikerahkan untuk melumpuhkan truk Harlan. Sementara anak buah Maxim memantau pengejaran tersebut dari helikopter. Untungnya Harlan menguasai skill mengemudi yang cukup mumpuni, sehingga membuat pasukan polisi cukup kewalahan mengejarnya. Sebagian dari mereka bahkan mengalami kecelakaan fatal. Bruno yang tidak memakai sabuk pengaman akhirnya pingsan karena benturan keras yang mengenai kepalanya. Hingga secara otomatis komunikasinya dengan Maxim terputus. Pada akhirnya Harlan berhasil lolos dari kejaran polisi. Kemudian ia meninggalkan truk dan Bruno yang tak sadarkan diri di tepi jalan. Setelah itu ia menelpon sang istri, melapor terkait keadaannya yang semakin melemah akibat tabrakan truk tadi. Sialnya polisi tanpa sengaja menemukan keberadaan Harlan yang sedang terbaring lemah. Di sini Harlan hanya bisa pasrah saat ditangkap. Anak buah Maxim melapor terkait Bruno yang ditangkap oleh polisi. Sementara uang tersebut menghilang, Maxim lantas menyuruh anak buahnya untuk menangkap Harlan, karena ia yakin uang tersebut disembunyikan oleh Harlan. Sedangkan Harlan telah dibawa ke kantor polisi. Kemudian ia diinterogasi oleh seorang polisi bernama Elisa terkait menghilangnya uang 20 juta dolar di dalam sebuah truk yang dikendarai oleh Harlan. Di sini Harlan menjawab kalau ia tidak tahu menahu mengenai uang tersebut karena dirinya hanya bertugas sebagai seorang supir. Ia terpaksa melarikan diri dari kejaran polisi karena diancam oleh Bruno dengan senjata. Kemudian Harlan menyuruh Elisa untuk menginterogasi Maxim karena dialah dalang di balik perampokan tersebut.
Mendengar nama Maxim, si ketua polisi segera masuk ke dalam ruang interogasi. Ketua polisi ini bernama Roy. Di sini Roy mengatakan kalau Maxim telah tewas ditembak oleh polisi tadi malam. Don't run. So where's the truck? I really think that, or I'm gonna be so. Singkat cerita, Harlan dikirim ke sebuah penjara yang terletak di tengah padang gurun. Penjara yang dihuni oleh para napi yang terkenal brutal. Di keesokan harinya, Harlan dijenguk oleh Jada istrinya. Di sini Harlan menyuruh Jada bersembunyi keluar kota karena ia khawatir Maxim akan menyakiti sang istri. Saat berada di lapangan penjara, Harlan diancam oleh para napi suruhan Maxim. Mereka memaksa Harlan mengatakan di mana uang tersebut. Namun inilah jawaban Harlan. Tampak semua napi terkagum-kagum melihat aksi Harlan, yang dengan mudahnya bisa menumbangkan dua orang napi hanya dalam hitungan detik. Lalu di sore harinya, Bruno tiba di penjara itu bersama para napi lainnya. Di keesokan harinya, Harlan melihat Bruno menghajar seorang napi. Kemudian Bruno mengikuti Harlan yang mengarah ke sebuah gudang kosong, di mana Harlan sengaja memancing Bruno agar mengikutinya. Di sini Bruno memaksa Harlan mengatakan di mana uang tersebut. Namun Harlan menjawab pertanyaan Bruno dengan bogeman mentah. I'm gonna kill you. Kemudian Harlan balik bertanya, siapa lagi yang terlibat dalam perampokan tersebut? Setelah didesak, akhirnya Bruno mau bicara. Selain Maxim, ada 3 orang lagi yang terlibat dalam perampokan tersebut, di mana Bruno hanya kenal 2 orang dari mereka yang bernama Vincent dan Haikal. Sedangkan 1 orang lagi hanya Maxim yang tahu. Bruno juga mengatakan kalau Maxim masih hidup, dan ia sengaja memalsukan kematiannya agar tidak dikejar oleh polisi. Di penjara itu, Harlan berteman dengan seorang napi bernama Michael, yang merupakan seorang ketua gangster. Michael berkata kalau dirinya berencana akan kabur dari penjara tersebut, dan ia bersedia membawa Harlan ikut serta. Namun dengan sebuah syarat, Harlan harus membagi rata uang hasil rampokan tersebut. Di sini Harlan tidak menolak ataupun mengiyakan tawaran dari Michael. Kemudian anak buah Michael menghabisi semua napi suruhan Maxim di penjara tersebut, termasuk Bruno. Di sore harinya Harlan diminta menghadap Elisa. Di sini ia kembali mendesak Harlan untuk mengatakan di mana uang tersebut. Maka dengan begitu hukuman Harlan akan diringankan. Namun jawaban Harlan masih sama, bahwa dirinya tidak tahu menahu perihal uang tersebut. Padahal kenyataannya Harlanlah yang mengambil uang tersebut sebelum ia ditangkap oleh polisi. No files put together all my leads and Singkat cerita, di keesokan harinya Michael sedang bersiap untuk kabur dari penjara tersebut, karena sebentar lagi helikopter anak buahnya akan tiba. Tak lama Harlan muncul dan setuju untuk kabur dengan Michael, yang artinya Harlan juga setuju untuk memberi Michael sebagian dari uang hasil rampokan tersebut. Setelah itu Michael menghajar seorang sipir hingga pingsan. Kemudian ia mengganti pakaiannya dengan seragam sipir tersebut. Sementara itu anak buah Michael sengaja membuat keributan untuk mengecoh sipir penjara. Ketika pasukan polisi sedang sibuk melerai keributan, di saat itulah Harlan dan Michael menuju ke atap penjara. Karena di sana helikopter anak buah Michael sudah menunggu. Pada akhirnya kedua napi ini berhasil kabur dari penjara tersebut. Setelah itu Harlan dan Michael mengarah ke tempat masing-masing. Michael kembali ke markasnya, sedangkan Harlan menemui sang istri untuk mengasah pedang tumpulnya yang sudah lama berdiam diri. go back home to Memphis. Berita kaburnya Harlan dan Michael dengan cepat menyebar luas di berbagai media massa. Si ketua polisi lantas menugaskan Elisa untuk memburu Harlan.
If he calls you, you call. Di keesokan harinya, Harlan dan Michael menuju ke tempat di mana uang itu disembunyikan. Setelah berkendara cukup jauh, mereka berdua singgah sebentar ke sebuah bar milik teman Michael yang bernama Bobby, yang merupakan seorang penjual senjata ilegal. Robbie mempersilahkan Michael dan Harlan untuk memilih senjata yang mereka sukai secara gratis, di mana senjata ini akan mereka gunakan untuk membalaskan dendam kepada kelompok Maxim. Setelah itu mereka berdua melanjutkan perjalanan. Sesampainya di tempat tujuan, Harlan melihat seorang pria keluar dari tempat penyimpanan uang tersebut. Saat itu juga Harlan menghampiri pria itu untuk menanyakan perihal di mana uang tersebut. Awalnya orang ini enggan buka mulut, namun setelah dipaksa akhirnya ia mau bicara. Ia mengatakan kalau uang itu ada di tangan Vincent, yaitu rekan Maxim. Diketahui saat ini kelompok Vincent dan kelompok mafia Cina akan melakukan transaksi barang haram di suatu tempat. Setelah mendapatkan info alamat tempat tersebut, Harlan langsung menghabisi pria ini. Lord have mercy. Setelah itu mereka berdua langsung menuju ke tempat Vincent melakukan transaksi. Sesampainya di sana, Harlan dan Michael mendengar suara orang saling beradu tembakan di dalam markas tersebut, di mana ternyata transaksi dua kelompok mafia tersebut telah berubah menjadi kacau. Kesempatan itu lantas digunakan oleh Harlan dan Michael untuk menyusup ke dalam secara mengendap. Semua anggota dari dua kubu tewas, dan hanya Vincent yang selamat dari baku tembak tersebut. Namun saat Vincent ingin keluar, Harlan pun muncul. Vincent mengatakan kalau uang itu ada pada Maxim. Vincent lantas mengatakan alamat seseorang bernama Haikal, yang kemungkinan besar tahu di mana keberadaan Maxim. Setelah mengetahui info tersebut, Harlan lantas menugaskan Michael untuk menghabisi Vincent. Kemudian Harlan menghubungi Elisa dan mengajaknya bertemu di sebuah bar malam ini. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya bertemu. Di sini Harlan mengatakan kalau Maxim masih hidup, di mana Roy, si ketua polisi, sengaja memalsukan kematian Maxim untuk melindungi rekan bisnisnya itu, yang artinya Maxim dan Roy bekerja sama dalam perampokan uang $20 juta tersebut. Max is alive. What? But it wasn't Max. What, witness protection? The truth and finding out it wasn't until after we had already taken. Mengetahui akan hal itu, Elisa langsung kembali ke kantor polisi untuk mencari tahu berkas kasus kematian Maxim. What's going on? Beralih ke Harlan yang saat ini mendatangi markas Haikal. Satu persatu anak buah Haikal tewas ia bantai. Pada akhirnya Harlan bertemu langsung dengan Haikal. Setelah disiksa, akhirnya Haikal mengatakan di mana keberadaan Maxim. Tak lama kemudian Elisa menghubungi Harlan, di mana sekarang dirinya sudah mengantongi bukti terkait keterlibatan Maxim dan Roy, si ketua polisi, dalam perampokan tersebut. Right, Saunders is involved in the show. I got you on me. Sesampainya di markas persembunyian Maxim, Harlan dan Michael langsung memasang bom di setiap sudut markas tersebut, termasuk di bawah helikopter pribadi milik Maxim. Setelah itu Harlan masuk ke dalam dan bertemu langsung dengan Maxim. Di sini Maxim mengatakan perihal uang tersebut yang sudah diamankan oleh Roy, si ketua polisi. Ternyata Maxim juga sudah mengantisipasi kedatangan Harlan. Saat itu juga Maxim menyuruh tukang pukulnya yang seorang master kungfu untuk menyambut kedatangan Harlan. Sedangkan Maxim berusaha kabur menggunakan helikopternya. Lalu tiba-tiba Maxim pun akhirnya tewas, dan markasnya juga ikut meledak. Setelah itu Harlan mendapat pesan dari Elisa. Di mana Elisa menghubungi Harlan untuk mencari tahu berkas kasus kematian Maxim. Sesampainya di markas persembunyian Maxim, Harlan dan Michael langsung memasang bom di setiap sudut markas tersebut, termasuk di bawah helikopter pribadi milik Maxim. Setelah itu Harlan mendapat pesan dari Elisa,
untuk mengajaknya bertemu di suatu tempat. Namun sesampainya di tempat tersebut, Harlan malah disambut oleh Haikal dan anak buahnya. Ternyata Elisa telah disekap oleh Roy. Namun di saat mereka ingin menghabisi Harlan, Michael pun muncul, hingga baku tembak pun tidak terelakkan lagi. Di suatu kesempatan, Michael berhasil menghabisi Haikal. Beralih ke Roy yang bersiap-siap akan menghabisi Elisa. Beruntung Harlan berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Akhirnya Roy pun tewas, dan uang itu kini sudah berada di tangan Harlan. Lalu sebagian uang hasil rampokan tersebut, Harlan sumbangkan kepada rumah sakit khusus anak, yang tadinya akan ditutup permanen karena masalah keuangan. Pada akhirnya Harlan memutuskan kembali pada profesi lamanya, yaitu merampok harta milik pejabat korup. Dan hasil rampokannya tersebut akan digunakan untuk membantu rakyat jelata, dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.